Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wal anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim Lomba Dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh panitia Lomba Dakwah terkhusus Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh pemirsa dimanapun anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terkhusus nikmat iman dan Islam. Maka dari itulah saya mengajak seluruh pemirsa Face Media untuk mengumandangkan kalimatut tahmid sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengangkis kita dari alam yang penuh dengan jurang kenistaan, jurang kehinaan, dibawa ke alam terang menderang yang penuh dengan kemuliaan dan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang generasi muda penentu maju tidaknya suatu bangsa dan generasi muda penentu jaya tidaknya suatu agama. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pemuda yang bisa menjadi penentu maju tidaknya suatu agama, yang bisa menjadi penentu jaya tidaknya suatu negara? Pertama, karena berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi aydikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha, fa in taqaddamu taqaddamat wa in ta'akhkharu ta'akhkharat." Al-hadis au kama qala. Apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya tentang pemuda? Beliau menyebutkan inna fi aidikum amral ummah. Sesungguhnya di dalam tangan para pemuda terdapat urusan bangsa dan agama. Wa fi aqdamikum hayataha, dan di dalam langkah kaki para pemuda juga terdapat urusan bangsa dan agama. Maka kata Rasulullah, fa in taqaddamu taqaddamat, jikalau kalian wahai para pemuda maju melangkahkan kaki kalian, maka negara dan agama akan menjadi negara dan agama yang maju. Tetapi wa in ta'akhkharu, kalau kalian mundur, maka ta'akhkharat, negara dan agama menjadi negara yang mundur juga, merosot, dan agamanya juga menjadi agama yang hancur. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya dari hadis ini, maju tidaknya suatu negara dan agama adalah tergantung tangan dan kaki para pemuda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melihat saat ini apa yang ada di dalam genggaman tangan para pemuda. Apakah Al-Quran, apakah kitab, ataupun hal-hal yang lainnya. Maka kalau yang ada dalam genggaman tangan para pemuda itu adalah ayat-ayat Allah, sudah pasti negara kita tercinta Indonesia akan menjadi negara yang maju. Sudah pasti agama kita tercinta, agama Islam menjadi agama yang jaya.
Tetapi naudzubillah, jikalau di dalam genggaman tangan para pemuda hanya memegang HP 24 jam, maka disitulah langkah awal negara ini akan menjadi negara yang hancur. Agama ini akan menjadi agama yang rusak. Dan fakta realita yang ada sekarang, kebanyakan generasi muda kita menghabiskan waktunya dari sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda sekarang lebih banyak main HP, nonton TV daripada harus mengaji. Generasi muda sekarang lebih banyak main game, baik itu Free Fire ataupun PUBG, daripada harus membaca hadis Nabi. Generasi muda sekarang lebih banyak main Facebook, WhatsApp daripada harus solat dan membaca kitab. Generasi muda sekarang lebih banyak main TikTokan, joget-jogetan daripada harus membaca solawatan. Generasi muda sekarang sudah dipastikan seakan-akan tidak bisa jadi penentu maju tidaknya bangsa, tidak bisa menjadi penentu jaya tidaknya suatu agama. Maka kalau keadaan generasi muda sekarang masih seperti yang kita lihat sekarang, maka dipastikan kita hanya nunggu waktu 10-20 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara yang hancur dan Islam mungkin hanya tinggal ceritanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka lewat penyampaian ini, lewat ceramah ini, lewat pencerahan ini, semoga banyak generasi muda yang mendengarkan dan tersadarkan oleh ceramah ini, sehingga muncullah jiwa semangat untuk berjuang di jalan Allah dan lebih banyak menggunakan waktunya untuk mempelajari agama Allah dan memperjuangkan agama Allah. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa harus pemuda yang bisa menjadi penentu maju tidaknya suatu bangsa dan jaya tidaknya suatu agama? Berangkat lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, bahwasanya sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la illa dhillah. Apa kata Rasulullah? Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika pada saat itu tidak ada lagi naungan. Dan di antara 7 golongan itu, satu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan pemuda yang tumbuh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pemuda? Kenapa Rasulullah tidak memilih orang tua di situ? Tentunya karena masa muda adalah masa yang bergairah. Masa muda di mana masa yang paling kuat diserang dari berbagai macam cobaan dan rintangan untuk menghancurkan masa depannya. Antara lain paling kuat cobaannya adalah masalah perempuan. Justru kata Rasulullah dan kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Kalau ada sekelompok pemuda lalu mereka rajin beribadah kepada Allah, maka itulah yang berhak mendapat naungan di antara 7 golongan. Dan tidak cukup di situ. Dari ayat yang disebutkan tadi, pemuda tersebut akan dilipat gandakan keimanannya dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka mari generasi muda dimanapun anda berada, jangan terlalu terlena dengan perkembangan zaman yang ada. Mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sadarkan diri, cepatlah kembali ke rumah Allah. Cepatlah genggam ayat-ayat Allah demi nasib bangsa dan agama 10-20 tahun ke depan. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sehubungan dengan tema tentang pemuda, kata Rasulullah, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah wa lailatiha adallahu binurihi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun siangnya, maka Allah akan sinari orang tersebut dengan cahaya. Ma bainal jum'ah, di antara 2 Jumat. Setelah diteliti kenapa bisa begitu,
Kenapa bisa hanya sekedar membaca surah Al-Kahfi Allah akan memberikan cahaya? Tentunya jawapannya satu, karena di dalam surah Al-Kahfi itu di sana diceritakan 7 pemuda yang hebat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dengan 3 alasan inilah kita sebagai pemuda dan seluruh pemuda yang dimanapun anda berada, mari kita secepatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling beruntung sekarang itu siapa? Adalah generasi muda yang sempat punya ide, punya mindset, pemikiran untuk berjuang di jalan Allah. Antara lain adalah berdirinya channel Face Media. Ini adalah salah satu prestasi, ide yang cemerlang yang perlu kita dukung. Karena dengan adanya channel Face Media, banyak sekali pemuda yang dibangkitkan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah. Salah satunya terkhusus di bulan Ramadan ini, Face Media menggelar 3 lomba, antara lain murattal, ceramah dan lagu religi. Di situ pesertanya semua pemuda. Maka juga berapa banyak tangan yang tergerakkan menulis kalimat suci subhanallah, masya Allah, subhanallah. Yang ini secara tidak langsung adalah membantu untuk memajukan agama Allah. Yakin yang pertama punya pemikiran untuk berdirinya channel Face Media akan dapat kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sanatin. Berfikir satu saat, berfikir 1 detik lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Maka lahirnya Face Media ini tentunya tidak lepas dari pertama hasil pemikiran. Selama berlangsungnya Face Media, maka di situ pula lah yang punya pemikiran pertama terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah lagu. Karena saya selain pendakwah, saya juga aktif sebagai vokalis. Wahai generasi muda, harapan negara, maju tidaknya bangsa tergantung tangan kita. Wahai generasi muda, harapan agama, jauhi narkoba, insya Allah masuk surga bersama baginda Nabi kita tercinta. Akhirnya dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.